Sampun siap dimulai nggih ayah bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bergabung dalam Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Yang saya hormati Bunda Siti Masruro selaku Kepala RA Rosyid. Yang saya hormati pula Ustadz Faris Isnawan, Sarjana Pendidikan selaku pemateri dalam Parenting Club pada pagi hari ini. Bunda-bunda semuanya, selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di acara Parenting Club dengan tema membiasakan anak mandiri sejak dini. Sebagai pembawa acara, akan saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Bunda Muti. Kepada Bunda Muti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakumun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man sakulat mawasinu wa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawasinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Muti yang telah membacakan tilawah pada hari ini. Selanjutnya menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bunda Siti Masruroh yang akan diwakilkan oleh Bunda Tati Haryani. Kepada Bunda Tati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, mama-mama semuanya, para hadirin semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk pada acara Zoom pada pagi hari ini. Yang paling pertama adalah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang
pada kesempatan ini memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa kita hitung semuanya. Terima kasih kepada mama semuanya yang pada kesempatan hari ini di tengah kesibukan panjenengan semuanya dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom parenting di KBRA Ar-Rasyid. Nah, kemudian terima kasih juga kepada Ustadz Faris Isnawan yang pada kesempatan pagi hari ini juga akan nanti mengisi kegiatan acara parenting. Sebelumnya mohon maaf kepada bunda-bunda semuanya pada kesempatan pagi hari ini beserta mama-mama semuanya ya, ayah bunda semuanya, mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini Bunda Siti tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom berkaitan dengan acara yang samaan yaitu ada parenting kelas B. Mohon maaf sekali dari Bunda Siti. Selanjutnya terima kasih kepada Bunda semuanya yang telah mengadakan kegiatan ini dengan penuh persiapan yang lancar sampai selesai. Untuk itu selanjutnya kami ucapkan kepada ayah bunda semuanya yang kesempatan tahun ajaran ini tahun 2021 sampai 2022 dan mempercayakan putra-putrinya kepada KBRA kepada kami, padahal dalam kondisi yang masih pandemi. Alhamdulillah sekali ayah bunda menjadi salah satu orang-orang yang hebat yang mengutamakan pendidikan anak, yang mana kalau misalkan dihitung-hitung, kalau misalkan kondisinya masih seperti ini, maka lebih baik tidak disekolahkan. Tetapi ayah bunda memang benar-benar hebat, telah memberikan pilihan yang terbaik untuk putra-putri semuanya. Nah, kemudian juga tak lupa untuk pada kesempatan ini nanti akan diberikan sebuah pembiasaan, ya, pembiasaan untuk kemandirian anak sejak dini yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Faris, yang mana anak sebetulnya itu pendidikan anak usia dini yang paling utama dan utama adalah pendidikan dalam keluarga, yaitu berkaitan dengan pembiasaan akhlak, kemudian juga mencontoh perilaku-perilaku yang ada di sekitarnya, di lingkungannya seperti itu. Untuk itu mohon maaf sekali kalau pada di tahun ajaran ini di awalnya kita masih melakukan kegiatan online. Nah, tapi alhamdulillah ya ayah bunda semuanya, kita pada kesempatan tahun ajaran ini kita sudah memulai untuk kegiatan les yang kemarin sudah berjalan, dan alhamdulillah beberapa pekan yang telah kita lewati kita sudah memberikan informasi untuk laporan kegiatan les kepada panjenengan semuanya. Nah, terima kasih sekali kepada ayah bunda semuanya yang telah memberikan antusias kerjasamanya untuk putra-putri semuanya untuk mengikuti les, ya, walaupun ada beberapa yang mengikuti online, tetap kami hormati karena itu adalah sebuah pilihan. Nah, semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungan Allah SWT. Beberapa informasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan KBRA Ar-Rasyid ke depan, yaitu akan ada evaluasi, ya, evaluasi tengah semester. Jangan takut ya mama-mama, nanti akan dievaluasinya ujiannya seperti apa, tesnya seperti apa, tidak seperti yang di SD ataupun di SMP dan sebagainya. Intinya adalah pengukuran sikap, pengukuran dari apa yang sudah kita ajarkan kepada putra-putri semuanya, di mana di situ akan kita mulai tanggal 13, ya. Tanggal 13 September sampai tanggal 17. Itu untuk yang evaluasi umum. Untuk
murojaahnya untuk hafalannya akan kita laksanakan nanti di tanggal 20 sampai 24 September. Nah, mohon kerjasamanya bunda-bunda semuanya, ayah bunda semuanya. Nah, untuk apa jadwal insya Allah nanti akan kita sampaikan nanti di tanggal 9 ya, hari Kamis nanti akan kita sampaikan untuk jadwal kegiatan evaluasi. Nah, selain itu pada nanti setelah kegiatan parenting ini insya Allah akan kita bentuk PMG ya, PMG yang mana di setiap kelas itu biasanya kita bentuk itu satu kelas ada 3 wali murid yang mana nanti akan kita jadikan untuk di pengurus komite seperti itu. Nanti mohon kesediaan ayah bunda semuanya untuk dapat menjadi perwakilan dari wali murid semuanya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kemudian terima kasih kepada pembawa acara. Kemudian kami tutup ya, kami kembalikan dengan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Tati telah memberikan sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu, acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Faris Isnawan, Sarjana Pendidikan. Kepada Ustadz Faris Isnawan, Sarjana Pendidikan, saya persilahkan. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas, alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, bisa kita mulai ya. Nanti mohon maaf ayah bunda jika suara saya atau mungkin berisik ya, karena ini di sekolahan. Jadi kemarin jadwal awalnya hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu, insya Allah saya di rumah, jadi untuk wifi insya Allah lancar. Tapi kalau di sini karena kebetulan hari ini di SD banyak yang masuk, jadi mungkin nanti agak sedikit berisik ya. Insya Allah tidak masalah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada Bunda Siti, Bunda Tati, dan seluruh Ustadz, Ustadzah maupun segenap panitia parenting pada kesempatan pagi hari ini yang telah luar biasa menyiapkan acara dengan spesial virtual. Baru kali ini saya melihat guru-guru TK itu mengadakan virtual luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong Ayah Bunda untuk para Ustadz, Ustadzah maupun panitia pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang kalah penting juga para ayah bunda sekalian, wali murid di Ar-Rasyid yang insya Allah senantiasa Allah berikan kemudahan, selalu kesabaran dalam membina anak-anak kita yang mungkin sampai detik ini mohon maaf barangkali belum bisa muka secara langsung atau mungkin sudah bersabar sampai setahun lebih ya. Sabarnya sampai setahun lebih. Ini kan luar biasa ya. Jadi kadang mohon maaf ya, kadang kita libur 2 pekan saja sudah dalam tanda kutip kita sudah tensi kita naik ya. Nah, ini liburnya lebih dari 1 tahun. Apalagi mohon maaf ketika anak-anak TK itu kan ketika virtual Zoom maupun Google Meet maupun menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT atau digital yang itu jarak jauh itu tantangannya dahsyat sekali. Sama sebenarnya dengan SD kurang lebih ya, karena mungkin rentan usianya hampir sama. Tetapi kalau dibandingkan dengan anak-anak SMK, SMA, atau mungkin anak kampus, itu jauh lebih susah, jauh lebih tantangannya lebih wah dibandingkan dengan
yang dewasa ketika kita melaksanakan Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin menggunakan media-media virtual yang lain. Nah, jadi sekali lagi terima kasih ayah bunda sekalian sudah sabar luar biasa, dan menurut penelitian Bapak Ibu sekalian, ternyata saya pernah baca jurnal itu ya, di masa pandemi ini apalagi di fase level 4 itu ternyata tingkat emosional orang tua tingkat emosional orang tua itu luar biasa meningkat dahsyat. Artinya mudah sekali, mohon maaf ya, mudah sekali tersinggung, mudah sekali sensitif, kemudian gampang untuk marah, kemudian isinya ada tanda kutip kemerungsung, kemudian apa ya, pokoknya nggak nyaman lah ya, karena ini kita sedang diuji ya, diuji kesabaran kita. Wong dulu aja, mohon maaf ya bunda sekalian ya, dulu ketika kita offline saja, ketika kita ngajari anak kita di rumah itu sudah luar biasa ketika ada PR ya, atau mungkin ada tugas di rumah. Hari ini full, hampir 95%, bahkan mungkin ada beberapa yang 100%, yaitu anak-anak langsung dibina oleh panjenengan semuanya. Jadi ini salah satu luar biasa menurut saya Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih, dan apresiasi terbesar sebetulnya bukan dari orang lain Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sampaikan sekali lagi, apresiasi terbesar sebetulnya bukan datang dari orang lain. Untuk menghibur diri kita itu apresiasi yang luar biasa, motivasi yang dahsyat, itu berawal dari diri kita sendiri. Ya, jadi stoplah ketika kita mengharapkan sesuatu itu dari orang lain, atau mungkin mohon maaf ya, butuh apresiasi dari orang lain atau butuh semangat dari orang lain. Itu tidak masalah. Cuman yang paling penting sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, motivasi terbesar yang dahsyat itu lahir dari diri kita sendiri. Nah, jadi hibur diri masing-masing ayah bunda sekalian. Saya pun sampai sekarang masih mengafirmasi Bapak Ibu sekalian ya, sampai sekarang masih mengafirmasi yang positif. Ini online, Oke lah, berarti saya harus berkreasi bagaimana caranya ketika saya menjadi seorang guru menggunakan media virtual, berarti saya berusaha memberikan yang terbaik. Nah, itu. Jadi saya akan belajar, saya akan sebagainya untuk memberikan yang terbaik. Nah, jadi saya mencoba untuk mengafirmasi diri kita sendiri. Nah, ini juga termasuk Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Ayo sekarang, insya Allah ini sudah, kalau nggak salah dengar dan baca, kemarin Sukoharjo sudah masuk level 3 ya. Nah, mudah-mudahan nanti di level 2, level 1 kita turun terus, dan nanti segera PTM atau segera tatap muka. Amin ya. Baik, ayah bunda sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin perkenalkan, saya Faris Isnawan, dan mungkin sekali lagi saya mohon maaf nggih, saya berani bicara di sini karena mungkin amanah dari Bunda Siti, saya diminta untuk berbicara di Bapak Ibu sekalian atau ayah bunda sekalian. Saya termasuk masih muda Bapak Ibu sekalian, mungkin jauh pengalamannya lebih banyak panjenengan dibandingkan saya. Jadi saya usianya sekitar 26, dan saya masih baru punya anak 1 Bapak Ibu sekalian, masih usia 4 bulan kurang. Nah, itu saya sampai sekarang juga masih belajar. Saya makan itu buku-buku tentang anak, tentang usia anak dan sebagainya, itu saya sering sekali mengkoleksi dan membaca buku-buku referensi untuk modal saya ketika saya punya anak itu saya harus bagaimana. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, mohon izin nanti kurang lebih mungkin saya hanya sekitar 25 menit saja ya. Syukur-syukur 10 menit selesai ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan mudah-mudahan nanti coba saya sederhanakan materi dari saya. Saya tidak banyak membuat materi Bapak Ibu sekalian, tapi di awal saya akan memberikan sebuah mindset dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin ini untuk panitia, mungkin akun saya yang namanya Faris Isnawan 2 bisa dijadikan co-host ya. Saya akan screen sesuatu ini, yang Faris Isnawan 2. Oke, kita tunggu dulu Bapak Ibu sekalian.
Saya pakai 2 akun yang Faris Isnawan 2. Oke, syukron untuk Ustazah ya, tidak ada ustadznya. Oke, coba diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba memberikan mindset dulu ya di awal agar kita satu frekuensi. Ya, baik. Ini data Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, hasil sensus dari Kemensos ya, dari Kemensos di tahun 2020 kemarin. Nah, kalau panjenengan mungkin masih ingat, panjenengan di 2020 akhir kemarin itu kita ada sensus penduduk, ya kan? Ada yang offline, ada yang online. Yang offline itu berarti petugasnya datang ke rumah, data secara manual offline. Tapi kalau yang online kita diminta untuk ngisi Google Form atau mungkin form yang dari kementerian. Nah, ini saya punya datanya Bapak Ibu sekalian. Ternyata sudah dirilis di bulan Desember kalau nggak salah, bulan Desember tahun 2020. Itu jumlah penduduk kita, penduduk Indonesia Bapak Ibu sekalian, itu ternyata 270 juta. Itu versinya BPS. Kemudian kalau versi dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, itu 271. Selisih satu ini ya. Jadi wajar karena angket itu atau mungkin riset itu kan ada marginnya itu kan wajar karena jumlah penduduk kita banyak. Nah, ternyata 270 itu sedikit atau banyak Bapak Ibu sekalian? Banyak ya. Kalau kita dibandingkan dengan Malaysia jauh jumlahnya ya secara kuantitas. Atau mungkin dibandingkan dengan Singapura jauh ya. Nah, kuantitas kita luar biasa, dahsyat. Oke, kita coba lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini. Ternyata berdasarkan diklasifikasi begitu ya Bapak Ibu sekalian, diklasifikasi dari perempuan sama laki-laki, itu jumlah penduduk yang laki-laki itu sebanyak 50,58%. Dan perempuannya atau akhwatnya atau ibu-ibu atau mbak-mbak itu jumlahnya 49,42%. Artinya hampir seimbang Bapak Ibu sekalian, ayah bunda. Hampir seimbang jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi selisihnya sedikit. Kalau dulu mungkin ketika saya masih ingat saya sekolah, itu ketika upacara, itu mesti yang paling banyak adalah perempuan. Laki-laki itu minoritas dulu ya. Kalau di sekolah, apalagi mohon maaf, yang sekolahnya memang sekolah khusus untuk perempuan, misalnya sekolah untuk SMK menjahit atau sebagainya, itu banyak perempuannya. Nah, ternyata kalau dilihat secara skala nasional, Bapak Ibu sekalian, itu jumlahnya hampir seimbang, ya, hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya skip. Ini kita coba perhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ustadz ini pagi-pagi kita disuruh hari Jumat, disuruh melihat data-data kayak gini kok agak buram gitu ya. Saya ya Ustadz ya. Insya Allah ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian untuk kita. Dan ini sering saya analisis juga data ini untuk kepentingan saya dalam membuat sebuah acara atau mungkin event itu biasanya saya berbasis data ini Bapak Ibu sekalian. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Dari struktur umur penduduk Indonesia itu kita coba lihat ternyata di Indonesia itu diklasifikasikan rentang usia itu ada sebutannya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat yang pre-boomer ya. Itu yang lahirnya sebelum tahun 1945. Berarti perkiraannya usianya sekarang itu sekitar 75 ke atas. Di sini ada ayah bunda yang usianya di atas 75. Ada yang mesem-mesem ya. Oke, nggak ada ya. Kalau di Indonesia, apa mungkin di daerah kita ya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, itu mungkin ya jarang ya usia segitu. Mungkin mohon maaf ya, di usia 60, 63 itu sudah
sudah wafat ya, sudah meninggal. Nah, tapi juga ada yang 75 juga ada mungkin sampai sekarang. Saya punya tetangga di Wonogiri, itu usianya 78. Ya, ada. Sudah sepuh, sudah ini ya, 78. Nah, itu disebut dengan pre-boomer, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, yang lebih muda lagi, yang lebih muda lagi, itu disebut dengan baby boomer. Nah, baby boomer ini rentan usianya, Bapak Ibu sekalian, lahirnya itu 1946 sampai 1954. Jadi usianya sekitar 56 sampai 74. Ada enggak Bapak Ibu sekalian yang di sini termasuk usia itu? Saya lihat di layar ya, coba ya. Oke. Kalau ada boleh acungan tangan atau mungkin open mic ya. Masalah Bapak Ibu sekalian. Oke. Itu baby boomer. Kemudian kita coba lihat generasi X ya. Generasi X itu lahirnya antara tahun dari 1965 sampai 1980. Nah, itu perkiraan usianya 40 sampai 55 tahun. Saya yakin yang ada di sini ada. Ibu Nafisah berapa usianya Ibu Nafisah? Bisa open mic? Oh, suaranya di off kan ya? Oke, coba saya penasaran, Ibu Nafisa bisa open mic nggak? Coba dibuka suaranya. Oh, nggak bisa ya? Oke. Atau ditulis di chat boleh. Atau mungkin bunda-bunda di Aroset ada ya, yang sekitar 40 sampai 55 ya. Nah, itu termasuk generasi X. Nah, berarti panjenengan yang usianya di antara 40 sampai 55 tahun itu panjenengan generasi X ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, yang lebih muda lagi, yaitu disebut dengan generasi milenial. Nah, generasi milenial itu rentan lahirnya adalah ada yang 1988. Berarti panjenengan, oh iya, masuknya masih milenial ya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang generasi milenial. Nah, generasi milenial itu lahirnya dari 1981 sampai 1996. Berarti rentan usianya Bapak Ibu sekalian, panjenengan itu dari 24 tahun sampai 39 tahun. Dan ternyata nggak usah minder ya, yang mungkin usianya di atas 30, kurang dari 40, panjenengan masih mendapatkan legislasi atau apa namanya plakat milenial ya. Jadi jenengan termasuk milenial, mungkin termasuk Bunda Tati ya. Bunda Tati milenial enggak ya? Saya nggak tahu usianya. Tapi kalau mungkin mbak-mbaknya yang PPL atau PLS itu ada yang mungkin masuk milenial. Saya hari ini Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, saya termasuk milenial karena saya lahirnya di tahun 1994. Jadi saya milenialnya milenial agak mau ujung ya. Mau ujung. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian coba kita lihat lagi ada generasi Z namanya. Nah, generasi Z itu lahirnya dari 1997 sampai 2012. Oke. Dan rentan usianya mungkin sekitar 24 tahun sampai dari 8 tahun sampai 23 tahun. Itu generasi Z. Jadi putra-putri panjenengan bukan generasi Z. Karena di TK mungkin sekarang usianya kurang dari 7 ya. Nah, jadi ananda panjenengan bukan generasi Z. Kemudian ada lagi yang lebih muda lagi dan itu disebut dengan post Gen Z. Post Gen Z itu lahirnya dari 2013. Berarti rentan usianya diantaranya sekitar 7 tahun, ya 7 tahun. Nah, ini ayah bunda sekalian, ketika kita mencoba belajar menganalisis ananda kita, itu kita coba melihat dengan data ini Bapak Ibu sekalian. Anak saya, putra putri saya itu termasuk generasi post Gen Z atau generasi Z atau generasi milenial. Loh Ustaz, kenapa kok kita harus pakai data ini Ustaz?
ketika kita melihat data ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami atau mungkin mempelajari karakteristik dari generasi-generasi itu. Ya. Jadi mungkin kalau generasi X ya, generasi X itu mungkin lahirnya jebrot lahir owek-owek ya. Itu belum ada teknologi secanggih sekarang ya, generasi X ya. Mungkin Bapak Ibu saya atau mungkin Bapak Ibu panjenengan atau mungkin orang tua kita. Itu generasi X lahir mungkin teknologinya belum begitu canggih atau mungkin masih jauh lah. Tapi generasi milenial, ayah bunda sekalian, itu lahir jebrot, itu sudah ada handphone, kemudian sudah ada aplikasi-aplikasi yang sekarang agak sedikit tenar, dan basisnya teknologi banget. Nah, kemudian generasi Z dan post Gen Z, itu lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, dulu sudah ada belum namanya, mohon maaf ya, zaman kita itu belum kenal namanya Bitcoin. Ya, atau currency. Nah, itu kita belum kan, uang 100.000, uang 20.000, uang 2.000 rupiah, uang 1.000 rupiah. Itu alat tukar kita. Tapi sekarang sudah ada namanya uang digital Bapak Ibu sekalian. Dan itu putra-putri kita lahir di zaman ini. Nah, artinya teknologi itu sekarang sudah luar biasa. Nah, sedikit Bapak Ibu sekalian, coba kita analisis lagi ya. Sedikit karakteristik dari generasi Z, yang itu termasuk post Gen Z, termasuk putra-putri panjenengan ya, termasuk putra-putri panjenengan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, mereka memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang luar biasa. Yang pertama, generasi Gen Z atau post Gen Z itu cenderung mempunyai ambisi yang sangat besar, ya, ambisi sukses yang sangat besar. Jadi tipenya itu ya kenceng gitu ya larinya dibandingkan kita ya, mungkin termasuk saya itu juga masih kenceng ya, tapi generasi yang lahirnya di rentan usia post Gen Z itu lebih kenceng lagi. Kemudian yang kedua, ya bunda sekalian, ciri-ciri atau karakteristik dari generasi post Gen Z itu adalah senang berperilaku yang instan-instan, ya kan? Coba deh kita lihat sekarang itu di sosial media Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata cara mendapatkan uang itu sekarang semudah itu. Kalau kita lihat para YouTuber, kemudian para yang sering nongol di sosial media itu, ternyata anak muda sekarang itu tidak melihat prosesnya, tetapi banyak suka yang melihat hasilnya. Nah, termasuk mungkin, mohon maaf, ananda kita. Pengennya cepat. Apalagi termasuk kita. Ya mungkin kita pengen yang anak kita, mohon maaf, hafalannya cepat, kemudian pengen sesuatu itu cepet lah. Makanya ketika mungkin mbak-mbaknya yang MPLS atau apa namanya saya nggak tahu ya, yang magang ini mungkin lebih suka makan Indomie dibandingkan dengan masak, ya. Nah itu, jadi lebih praktis ya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kemudian karakteristik yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, itu mohon maaf, lebih cenderung generasi post Gen Z itu agak cinta dengan kebebasan, kemerdekaan. Jadi susah untuk dikengkang, kemudian diatur itu nggak begitu suka mereka. Jadi banyak aturan, itu ya tadi senang yang praktis-praktis, yang instan-instan. Kemudian yang keempat, ternyata di lain sisi yang lain, generasi post Gen Z itu rasa percaya dirinya dahsyat, luar biasa. Jadi saya pernah punya pengalaman ayah bunda sekalian ya. Ini mungkin pengalaman yang nggak baik. Saya pernah nih, suatu saat sholat di suatu tempat, sholat duhur, saya terlambat. Kemudian saya mau gabung ke jamaah ya, ke masjid itu. Nah, kebetulan di soft belakang itu ada anak-anak. Ya mungkin usianya ya sekitar kelas SD tapi bawah lah, mungkin kelas 1, 2. Itu 1, 2, 3, 4, ada 4 anak, dia sholat, dia ikut imam. Tapi dia ngobrol, dia ngomong sambil injek-injekan kaki. Nah, akhirnya saya dengan spontan saya itu mau melambaikan tangan, mau menegur, mau tak tegur sepundak apa gitu. Dia langsung kayak gitu. Dan akhirnya ketika apa namanya? Ketika saya dengar itu, saya langsung maaf. Ya udah lanjutkan.
Itu generasi sekarang Bapak Ibu sekalian, lebih percaya dirinya luar biasa, beraninya lebih dahsyat. Ini mungkin Mbak-mbak atau mungkin ayah bunda sekalian masih mengalami ya, ketika kita didekati sama guru kita, baru didekati loh, nggak mau diapa-apakan, itu kita sudah gelisahnya minta ampun, ya kan? Atau mungkin, wah kita itu sudah nggak nyaman duduknya, apalagi mohon maaf, ketika nama kita disebut gitu ya, misal Mas Faris, wah itu langsung, aduh disuruh maju nih, aduh disuruh ini, nah itu sudah, tapi sekarang luar biasa, nilai positifnya mereka generasi post Gen Z itu tipe-tipe yang pemberani, yang percaya dirinya tinggi. Nah, tinggal nanti kita Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mengarahkannya. Nah, itu. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Ini data ini cukup membantu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian untuk kita menganalisis putra-putri kita. Jadi sekali lagi, ketika kita udah paham anak kita termasuk generasi apa, itu berarti pendekatannya pun berbeda, ya. Sekali lagi ya. Jadi ketika kita sudah paham dengan klasifikasi dari generasi-generasi ini, berarti otomatis ayah bunda sekalian pendekatannya berbeda. Jadi sekali lagi jangan sampai kita kita pakai pendekatan ya pola-pola orang tua kita dulu, atau mungkin zaman-zaman kita ketika kita sekolah itu sudah berbeda, ya. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada konsep kemandirian. Ini coba saya tampilkan, ayah bunda sekalian. Kalau di surat Al-Mudatsir, kalau nggak salah ayat yang ke-38 ya, itu ternyata di situ dijelaskan tiap-tiap diri itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Nah, jadi sebetulnya muara dari mandiri itu, ayah bunda sekalian, nanti akan menghasilkan sikap bertanggung jawab itu. Jadi kalau kita berhasil, anak-anak kita itu mandiri, itu tanggung jawabnya pasti sudah otomatis dia akan tinggi rasa tanggung jawabnya. Dibandingkan mohon maaf anak-anak kita yang mungkin jauh dari jadi kemandirian. Nah, coba kita percepat ayah bunda sekalian. Ada beberapa ada beberapa bentuk kemandirian, yaitu yang pertama adalah kemandirian fisik. Nah, kemandirian fisik ini terkait dengan kemampuan anak kita dalam melakukan tugas sehari-hari secara mandiri. Jadi misal contoh memakai baju sendiri, kemudian mengambil makan sendiri, atau mungkin mengambil pakaian sendiri, atau mungkin ketika dia pengen belajar mengambil pensil, alat tulis, atau mungkin pewarna, buku gambar itu secara mandiri. Itu adalah kemandirian fisik, ya. Jadi bentuk dari kemandirian itu yang pertama ada yang namanya kemandirian fisik. Kemudian yang kedua, ayah bunda sekalian, ini yang paling agak sedikit abstrak ya, agak sedikit tidak terlihat, yaitu kemandirian emosi, ya, emosi. Jadi ini adalah kemampuan mengekspresikan perasaan dan mengatasi emosi negatif. Jadi ketika ananda kita itu mandiri secara emosi itu luar biasa. Tapi ini yang agak susah di sini ayah bunda sekalian ya. Jadi ketika dia sudah tahu saatnya dia itu nangis, berhenti nangis kapan, kemudian saat dia nangis itu kapan, itu dia bisa memahami itu, dia bisa mampu mengontrol itu luar biasa. Tapi ini menjadi alat diskusi kita nanti ya. Jadi terkait dengan kemandirian emosi. Ini PR buat saya juga, buat panjenengan juga. Kemudian kemandirian sosial. Nah, bentuk yang ketiga adalah kemandirian sosial. Kemandirian sosial ini, ayah bunda sekalian, sebuah kemampuan menempatkan diri dan berperan aktif dalam situasi yang dihadapi. Jadi termasuk aktivitas ananda panjenengan, ananda kita di kelas ketika offline, itu juga termasuk kemandirian sosial. Interaksinya bagaimana dengan teman-temannya. Kemudian apakah ananda kita termasuk tipe yang mungkin pendiam, kemudian tidak suka dengan kawan-kawannya ada yang di kelas, tidak suka keramaian, atau mungkin dia senangnya eksklusif, senangnya privat. Nah ini nanti menjadi tantangan kita loh, ayah bunda ya. Dulu, mohon maaf ya, saya sedikit coba melihat channelnya channelnya dari presiden kita ya, Pak Jokowi itu ya. Saya pernah melihat Bapak Ibu sekalian, Pak Jokowi itu mewawancara siswa SMK. Siswa SMA ditanya sama Bapak Jokowi, gimana pembelajaran lebih enak pembelajaran online atau pembelajaran offline? Dan ternyata dijawab waktu itu ketika wawancara virtual itu, si anak itu atau siswa itu menjawabnya online.
lebih lebih nyaman online Bapak. Jadi kita bisa lebih explore dan sebagainya. Nah, ini nanti yang kita khawatirkan, Ayah Bunda ya. Ini mohon maaf, barangkali saya termasuk apa ya, termasuk orang yang ya tidak menolak online tidak, tapi juga ada sangat penting juga ketika kita ketemu secara offline atau tatap muka. Karena apa? Ya adab, kemudian akhlak, tingkah laku, perilaku itu susah ketika dibentuk melalui virtual. Jadi ya harus ketemu, ya harus ketemu dengan apalagi anak TK. Nah, apalagi anak-anak TK atau mungkin PAUD. Ya. Jadi sekali lagi kemandirian sosial ini nanti ketika anak-anak kita sudah masuk secara offline, ini menjadi PR kita, termasuk bunda-bunda ya di Arosid ini ya, untuk mencoba mengadaptasikan kembali yang dulunya, mohon maaf, jarang ke masjid karena ada larangan untuk pergi ke masjid ketika pandemi. Atau mungkin bahkan sholat Idul Adha, Idul Fitri saja, ada beberapa tempat yang tidak memperbolehkan untuk berjamaah di masjid atau ke lapangan. Jadi kebiasaan secara individual di rumah, kemudian hanya menatap layar laptop atau layar HP, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bunda dan termasuk orang tua yang ada di rumah. Jadi harus support nanti ketika PTM ini benar-benar harus kompak untuk membuat sebuah adaptasi atau mungkin ya otomatis adaptasi baru lagi kan, yang hampir setahun lebih anak-anak kita jauh dari lingkungan keramaian, jauh dari lingkungan sosial. Nah, ini PR dari kita semuanya. Itu Ayah Bunda sekalian. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama saya ulangi lagi, bentuk kemandirian yang pertama kemandirian fisik, kemudian yang kedua adalah kemandirian emosi, dan yang ketiga adalah kemandirian sosial. Dan yang terakhir Ayah Bunda sekalian, nah, jadi saya tadi bilang di awal, mandiri itu akan menimbulkan sebuah rasa tanggung jawab. Nah, agar tumbuh tanggung jawab itu bagaimana Ayah Bunda sekalian? Ini harus satu frekuensi dan kita harus sepakat ya, Ayah Bunda sekalian ya. Saya paksa untuk sepakat ya. Ketika pengen anak-anak kita mandiri dan tanggung jawab. Jadi satu, beri kesempatan kepada anak-anak kita. Ya, beri kesempatan kepada anak-anak kita. Misal contoh, sebetulnya anak-anak kita itu mandiri dalam memakai sepatu. Misal contoh ya. Tetapi kadang kita terlalu baik kepada anak-anak kita pakaikan terus sepatu itu. Mungkin kemudian makan, itu kita terlalu baik, kita suapin terus. Nggak pernah kita memberikan kesempatan sedikit pun anak-anak kita untuk belajar mandiri. Nah, ini yang harus kita luruskan, harus kita satu frekuensi ya Bunda sekalian ya. Jadi di bab langkah-langkah ini, yang pertama kita satu frekuensi, kita beri kesempatan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kesempatan itu kita blok, kita tutup total. Ya saya punya anak, ya harus saya istimewakan, ya saya harus spesialkan. Itu betul. Saya kemarin melihat podcastnya Deddy Kobuser, Bunda sekalian. Di situ kebetulan baru kemarin beliau menghadirkan Desta. Nah, Desta ini artis ya, public figure. Dan di tengah percakapan itu ternyata membahas tentang anak, ya, tentang anak. Dan di situ Desta menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, si narasumber ini menyampaikan anak itu pokoknya itu saya nggak bisa ngapa-ngapain ketika anak saya sudah bilang A, bilang B, bilang C. Artinya kebebasan untuk anak, pokoknya saya harus membahagiakan anak itu nomor 1. Dan akhirnya efeknya apa ya Bunda sekalian? Ketika kita ya mohon maaf ya, ketika kita jarang memberikan kesempatan anak kita untuk mandiri, itu nanti ketika besar, ketika sudah usia SD, itu kita yang kerepotan ya Bunda sekalian. Ya, yang kerepotan kita. Jadi ketika yang lain sudah mungkin ya berani ikut kemah sendiri sama teman-temannya, anak kita masih ayah, bunda, aku ditemani ya, nggak berani ke acara pramuka sendiri gitu. Nanti kita kan efeknya di situ. Nah mulai sekarang makanya penting temanya bagus hari ini. Jadi kita latih kemandirian itu sejak dini, ya. Oke. Tapi ya juga jangan diloskan ya. Artinya jangan diloskan itu beri kesempatan sepenuhnya kepada anak ya, bukan tidak seperti itu. Jadi ada ritmenya, bisa diatur lah. Mungkin sesekali makannya mungkin ya makannya sudah tidak disuapin sesekali. Kita challenge, kita tantang anak kita. Yuk coba makan sendiri, berantakan enggak makannya. Nah, itu. Yang kedua ya Bunda sekalian, selain kita beri kesempatan kepada anak-anak kita, beri kepercayaan. Kasih trust yang dahsyat kepada anak kita.
Karena ketika anak-anak kita beri kepercayaan, itu ya sama dengan kita, ya sama dengan kita. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan itu pasti kita melakukan sesuatu itu akan sedikit enjoy ketimbang kita tidak diberikan kepercayaan, ya kan? Misal nih, Ustadz Faris, coba nanti menjadi pembicara, gitu ya. Dan tapi yang nyuruh ini atau yang meminta ini tidak percaya dengan saya. Ya sudah, nanti akhirnya saya pun juga akan agak sedikit gimana gitu ya ketika ngisi. Aduh, saya nggak dipercaya kok diminta ngisi ini gimana gitu ya. Tapi kalau saya sudah diberikan kepercayaan, sudah diberikan namanya ya kunci untuk bergerak, untuk berkreasi, itu saya akan totalitas dan saya akan enjoy. Itu sama juga dengan generasi post Gen Z ya. Beri kepercayaan karena percaya dirinya udah tinggi mereka. Kemudian yang terakhir ya Bunda sekalian, kita coba juga untuk mengenalkan konsekuensi ya, mengenalkan konsekuensi. Misal contoh, anak kita habis main kemudian kok mainannya nggak dirapikan kembali, jadi contoh kemandirian ya, tidak dirapikan kembali. Oke, kita coba kasih konsekuensi, Mas, Mbak, nanti ketika mainannya tidak dirapikan, kalau hilang nanti Bunda tidak tanggung jawab ya, atau ayah tidak tanggung jawab ya. Nah, bisa contoh kayak gitu. Artinya anak kita akan berpikir, oh ketika mainan saya tidak saya rapikan, konsekuensinya atau efeknya atau dampaknya itu nanti bisa hilang atau bisa tercecer. Oke lah, saya rapikan. Ya, itu sedikit-sedikit ayah bunda kita kenalkan yang namanya konsekuensi. Artinya ketika anak kita gerak A, itu ada konsekuensinya, ada dampaknya. Oh, ketika mohon maaf, ketika makannya terlambat, atau sehari itu cuma makan sekali, konsekuensinya apa? Kita coba kenalkan, ya. Nanti sakit perut, ya. Itu bisa salah satunya, ya. Jadi itu ya bunda sekalian. Jadi muara dari kemandirian akan tumbuh yang namanya tanggung jawab, dan untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab itu dan kemandirian itu, coba berikan 3 tadi ya. Ini sudah saya tampilkan ini. Beri kesempatan kepada anak-anak kita, beri kepercayaan, dan kita kenalkan konsekuensi. Jangan sampai ditutup akses kreativitas dari anak-anak kita gara-gara mohon maaf ya, kita punya mindset, oh saya ini nggak mau anak-anak saya itu pokoknya susah nggak mau, pokoknya ya harus senang terus gitu ya. Tapi caranya ya mungkin barangkali kita perlu sedikit geser atau sedikit rubah ya. Baik, itu mungkin barangkali ayah bunda sekalian. Jadi sedikit materi atau mungkin bukan materi mungkin ya, sedikit pengalaman curhat saya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterima secara gampang, dan saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah kepada Ustadz Faris Isnawan untuk ilmunya pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya, perihal membiasakan anak mandiri sejak dini. Semoga ayah bunda sekalian dapat mengamalkannya dengan baik, dan semoga dapat menambah semangat kita dalam mendampingi Ananda bertumbuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kita buka 3 penanya ya ayah bunda. Monggo bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Faris Isnawan, saya persilahkan. Monggo ayah bunda, bagi yang mau bertanya. Baik, ini sudah ada yang ingin bertanya nggak ayah bunda? Dari yang namanya ini masih nama HP-nya. Sekedar ya ayah bunda, mohon ditunggu dulu.
Atau mungkin bisa dinyalakan lewat HP pribadi. Audionya, mikrofonnya dihidupkan. Monggo kepada yang tadi sudah ingin bertanya. Bundanya Mas Geraldo juga ingin bertanya. Sekedap nih Bunda. Untuk ngapunten, ini tadi belum ada namanya di sini atau teranya namanya Galaxy Tab 7. Monggo bundanya dari Ananda. Sinten nggih? Monggo saya persilahkan untuk bertanya. Bagaimana kiranya? Halo, suaranya nggak kedengeran nih Bunda. Suara saya mboten kedengeran, Bunda. Ya. Kecil banget. Mama Feni nggih? Ini kecil banget. Tadi kalau pas letaknya tadi beneran lumayan. Sampun Mas, sampun kedengeran dereng? Mama Feni? Belum. Belum. Bentar. Saya pakai headset. Halo. Ya. Sampun dereng, Mas? Kedengeran, tapi ya kedengeran juga. Ini suaranya Mama sudah jelas di sini. Monggo Mama badhe bertanya. Sudah. Nggih. Ya. Untuk Mama Feni, saya persilahkan untuk bertanya. Soalnya ini lagi rapat toh, tapi saya dengerin Zoom meeting. Oh, nggih. Makasih Mas sudah meluangkan waktunya. Monggo Mama Feni. Tapi kurang keras sih, enggak kedengeran nih. Oh, nggih, sekedap ini izin membacakan chat ya. Udah. Ya. Nggih. Monggo Mama Feni sampun. Sudah. Monggo Mama jika ingin bertanya. Sebentar. Mau tanya apa ya? Malah bingung itu Bunda. Monggo Ma. Saya aja yang tanya. Oh, nggih, monggo Bunda Feni. Ustaz. Nggih. Usianya berapa, Bunda? Mohon maaf kalau boleh tahu. 4,7 Ustaz. 4,7. Itu sih pertanyaan saya buat Bunda Feni. Ada pertanyaan mboten, Ma? Saya mau tanya aja. Nggih, monggo. Silakan. Untuk kan Feni itu kan umurnya 4,7 ya. Ustaz ya. Tapi untuk kemandiriannya itu Feni itu sudah luar biasa mandiri. Tapi yang belum mandiri cuma yang di training Teletraining. tipis itu. Ya. Teletraining. Caranya gimana ya supaya bisa nggak ngompol lagi? Kalau lainnya itu alhamdulillah anak kami sudah mandiri gitu. Cuma itu aja. Nggih. Sampun, Ma. Halo. Nggih, sampun, Ma.
Udah. Terima kasih Mama Feni. Ustadz Faris, tadi Mama Feni menanyakan Mbak Feni ini umurnya 4,7 tahun. Untuk kemandiriannya sudah bagus, namun untuk toilet training masih perlu dibimbing. Monggo kepada Ustadz Faris Isnawan, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan Mama Feni. Ya, baik. Suaranya agak ramai ya. Oke. Terkait ini ya, Bunda Feni ya, terkait dengan ngompol ya. Jadi memang kalau selama ini yang saya pelajari, saya ini kan termasuk praktisi dari hipnoterapi ya. Jadi saya pernah mencoba menangani Ananda yang bukan Ananda ya, tapi seusia SMP itu yang punya kebiasaan main game. Itu saya pernah nangani dan alhamdulillah sudah beberapa kali ketemu sudah clear, dia tidak kecanduan game lagi. Kemudian ada juga yang sampai tentang kepribadian ya, ada yang punya kepribadian yang agak nyeleweng. Nah, itu ada anak SMA tapi itu juga pernah saya punya klien seperti itu di praktisi saya atau di bidang saya terkait dengan hipnoterapi. Nah, cuman terkait dengan bab ngompol itu memang kalau menurut saya ayah bunda sekalian, saya pernah nangani ngompol ini ya, tapi tidak begitu serius saya nanganinya. Keponakan saya sendiri, bunda ya. Jadi sampai sekarang di kelas 1 itu masih ngompol ya. Dan ternyata kalau kita baca beberapa referensi ketika kita ke dokter atau mungkin ke kesehatan, itu mungkin solusinya ya terkait dengan pola makan dan minumnya saja yang kita atur. Ya, jadi misal ketika sebelum tidur itu tidak kita beri minum yang terlalu banyak atau mungkin diminta dulu untuk BAK atau buang air kecil. Kita tuntun ke kamar mandi. Nah, cuman secara teknis, secara biologis, apakah itu berkaitan dengan dengan kebiasaan atau mungkin keturunan dan sebagainya, itu saya belum paham. Jadi saya sampai sekarang juga masih mendalami dari perspektif hipnoterapi loh, Bunda. Tetapi kalau dari praktisi kesehatan itu, kalau saya mungkin pola makan kemudian pola minum itu diatur. Nah, cuman saya masih penasaran juga, sebetulnya harusnya saya geser karena di main game itu kan bentuknya kayak gini HP. Dulu kelas 4 pernah ya saya nangani snack yang Sabita atau apa itu ya. Itu snack. nggak ada gambar gamenya, nggak ada, tapi itu snack dan itu bisa saya coba geser. Nah, tapi untuk bab ngompol saya secara teknis selain dari mungkin versi kesehatan saya belum bisa begitu menjawab, Bunda. Jadi mungkin nanti saya coba perdalam lagi. Kalau mungkin dari sini ada yang kesehatan mungkin juga bisa ya, bisa berbagi. Tapi kalau pernah saya nangani keponakan saya itu ya coba saya geser, saya kasih solusi dengan mencoba pola minum dan pola makannya itu diatur ketika mau tidur, itu coba untuk ya minumnya tidak terlalu banyak, tetapi diajarkan dulu untuk BAK. Tapi juga itu agak susah. Tapi masih Ustaz. juga ngompol. Sudah seperti itu juga. Jadi kalau mau itu Bunda, mungkin keterbatasan ilmu saya. Saya sekarang masih eksperimen juga sebetulnya Bunda terkait bab ngompol. Jadi saya belum bisa berani menjawab secara praktek, tapi karena saya belum pernah menangani yang berhasil, saya belum pernah. Saya nggak pernah menyampaikan strategi atau tips yang belum berhasil terus saya sampaikan dan saya anjurkan kepada panjenengan, saya nggak pernah. Misal saya
berkaitan game tadi saya bisa jawab karena saya pernah dan sering saya berhasil menangani anak kayak gitu. Dan tentang LGBT saya juga pernah menangani anak yang mohon maaf punya apa namanya punya kebiasaan atau mungkin punya ini ya penyimpangan terkait dengan kepribadiannya yaitu LGBT. Saya pernah dan itu berhasil. Nah itu kalau nanti saya diminta cerita itu saya bisa. Tapi kalau bab ngompol saya masih eksperimen. Itu Bunda, mungkin keterbatasan saya ya, mohon maaf. Iya. Terima kasih Ustadz. Siap. Sekali lagi Ustadz, saya mau tanya. Boleh. Anak saya itu kan hampir tidak pernah pakai HP. Hampir tidak pernah pakai HP dari kecil sampai sekarang. Kalau pakai HP itu paling seminggu sekali itu saya kasih waktu cuma 15 menit. Apakah itu besok gaptek apa enggak ya Ustadz ya? Oke, kalau saya baca jurnal, jurnal itu kan hasil riset ya, penelitian. Ya. Jadi bukan hasil komen status atau mungkin hasil pemikiran pribadi. Saya perasaannya gini saya sampaikan, enggak. Tapi saya pernah baca jurnal. Kebiasaan pola teknologi itu nggak perlu kita biasakan dari dini, nggak perlu, ayah bunda sekalian. Maksudnya pembiasaan pola teknologi atau pendekatan melalui teknologi itu nggak perlu kita ajarkan dari dini, nggak perlu. Jadi saya support ketika bunda, syukur ketika ananda itu tidak kecenderungan atau tidak kecanduan dengan namanya ini ya, tipis ini ya, benda tipis ini. Jadi insya Allah ketika nanti di usia SMP dan di usia SMA atau mungkin baru dikenalkan itu bisa. Karena teknologi itu kan gini, mohon maaf ya, saya pernah dengar teknologi itu kita sentuh itu bisa menjawab apa yang sedang kita cari. Itu teknologi dan bahkan dia itu perhatiannya melebihi perhatian orang tua kepada kita. Contohnya gini, apa ya? Misal kita pengen hiburan misalnya, kita klik di YouTube muncul, tetapi ketika kita pengen ngobrol dengan orang tua atau pengen hiburan sama orang tua, itu belum tentu ada waktunya. Karena mungkin orang tua sedang kerja atau mungkin baru masak dan sebagainya. Akhirnya apa? Ananda itu lebih cepat dekat dengan teknologi. Nah, makanya menurut saya tidak perlu dan sangat bagus ketika di kecil di usia dini itu tidak perlu dikenalkan dulu dengan gadget, kemudian HP itu nggak apa-apa. Nanti ada saatnya lah bunda ketika di fase-fase mungkin SMP atau mungkin SMA itu bisa, tetapi tetap pendekatannya kalau dengan pola-pola generasi tadi, ya. Jadi mereka itu rasa pengen tahunya tinggi lah. Kalau rasa pengen tahunya tinggi kan mau muncul jepret itu mereka klik di YouTube itu suatu perusahaan kertas. Jadi aplikasi katakanlah lah itu anak yang membeli itu anak nggak tahu, dia klik terus itu klik beli juta sampai miliaran juta dan ya akhirnya apa itu perusahaan itu naik profitnya cuman orang tuanya yang pusing. Wah ini ternyata anakku yang mainan HP, ternyata dia nggak sadar beli produk di platform online itu. Sama juga mungkin kalau panjenengan HP punya pulsa ketika tiba-tiba Anda pegang HP, oh ini apa tahu gambar telepon, dia tekan. Kemudian tiba-tiba telepon Bunda Siti misalnya. Dan Bunda Siti, halo, Assalamualaikum Bunda, ada apa? Dia cuma diem misalnya, nggak tahu ya misalnya. Dan tiba-tiba pulsa panjenengan habis. Nah itu makanya rasa ingin tahunya kan tinggi. Jadi sebetulnya lebih mudah dikenalkan dengan HP, sangat mudah ketimbang adab Al-Quran. Nah itu lebih agak susah. Makanya dianjurkan kita di awal-awal itu kita dekatkan dulu dengan adab, dengan Al-Quran, dengan budaya-budaya kita yang baik. Teknologi insya Allah gampang. Ya. Itu Bunda. Insya Allah ya. Terima kasih Ustaz. Ya Bunda Feni semangat luar biasa ini sambil rapat masih di Zoom. Ya. Namun Mama Feni, cukup pertanyaannya? Ya. Sudah, Bunda, sudah. Terima kasih kepada Mama Feni yang sudah
berpartisipasi untuk bertanya pada sesi pertama ini. Selanjutnya saya mohon izin ya Ustadz, saya bacakan pertanyaan yang via DM. Ini ada yang di chat tadi. Dari Bunda Nur, mamahnya Mas Alfat. Izin bertanya Bunda, ini Mas Alfat Nur kan belum usia 4 tahun. Untuk kemandirian sosial dan kemandirian emosionalnya menurut saya kan sudah baik. Tapi saya jujur keteteran untuk kemandirian fisiknya. Sebenarnya Mas Alfat Nur sudah mampu, hanya saja sesuai mood atau keinginan anak tersebut itu. Bagaimana Jeh? Mohon sarannya. Monggo Ustadz, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari mamahnya Mas Alfat Nur. Oke, terima kasih Mas ya, Bunda dari Mas Alf. Oke, ini hampir nyambung kalau saya boleh jawabnya dengan mood ya, terkait dengan apa namanya kemandirian fisik ya. Jadi gampang mood itu hilang dan tiba-tiba hari ini semangat, tidak hari inilah, jam ini semangat, kemudian jam selanjutnya itu hilang mood. Nah, kadang ketika orang hilang mood itu, anak-anak kita kehilangan mood itu, mesti akan mencari sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Mesti akan mencari sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika mood itu hilang, otomatis sama ya dengan kita lah ya. Ketika kita itu hari ini nggak ada motivasi sama sekali, kayak hidup kita itu hari Ahad gitu ya. Itu kan hari paling malas sedunia, hari Ahad itu ya. Mungkin bagi beberapa orang ya. Jadi apalagi yang masih mungkin yang yang masih muda, yang belum nikah itu hari Ahad itu hari malas sedunia. Jadi mau ngapain nggak ada apa-apa, PPKM, kemudian mau keluar juga nggak bisa. Ya akhirnya deket dengan HP, ya kan? Akhirnya ya ngobrolnya sama HP. Nah, ini mungkin jadi bisa senjata bagi kita, Bunda Alfat ya. Jadi ketika mood itu hilang, coba ajak ngobrol. Coba kita hadir di hadapan ananda kita, ya. Nah, nanti sambil kita hadir, sambil kita ngobrol atau mungkin sambil kita ya kita bahasa saya itu hanya ini ya, hanya sekedar hanya duduk bareng atau mungkin mendekat sama si ananda kita, itu insya Allah kita nanti akan menemukan clue-nya. Oh ternyata nih, anak saya itu Mas Alfat itu ketika saya ginikan, mood-nya itu bangkit. Bisa contoh, selama ini ternyata saya nggak pernah ngajak ngobrol tuh sama Mas Alfat ya. Nah, ketika saya ngobrol kok ternyata kok responnya luar biasa. Oh, iya Bunda, tadi itu aku gini, gini sebagainya. Nah, berarti sudah ketemu clue. Ketika pengen menaikkan moodnya Mas Alfat, itu karena beda ya, pendekatannya beda ya. Jadi krim dulu, krim, nanti baru moodnya kembali. Siap, ayah, aku akan bersihkan. Nah, misalnya gitu, tapi es krim dulu. Nah, itu cara-cara untuk menumbuhkan mood. Nah, ini yang lebih paham adalah Bunda yang paling gampang. Coba ketika kita mood baik itu kan anak kita ajak ngapa saja suka ya, enjoy ya. Mereka ya full murojaah oke. Itu kan ketika moodnya baik. Tapi ketika moodnya hilang, semangatnya mungkin sedang sedang nggak ada motivasi dan sebagainya. Itu coba kita dekati. Itu mungkin Bunda mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Ustaz. Ya Ustadz, ini ada tambahan lagi, masih nyambung dari mamahnya Mas Alfat ya Ustadz. Bunda satu lagi mau tanya, ini kan Mas Alfat juga sudah mahir gadget, lebih utamanya ke game dan YouTube. Alhamdulillah masih dalam pantauan, hanya saja ini setiap murojaah di rumah itu sambil bermain game dan YouTube Bunda. Nah itu bagaimana Jebun, akan terbawa sampai dewasa atau tidak? Begitu Ustadz. Oke, kalau saya Bunda main game atau dekat dengan game itu bukan sebuah bisa kita barengkan. Kan yang satu mohon maaf ya, yang satu murojaah.
dalam alam bawah sadar anak itu satu murojaah. Murojaah kan dalam tanda kutip berpikir ya, menghafal, kemudian mengingat-ingat. Tapi di sisi lain sambil main game atau mungkin sambil lihat YouTube. Ya, itu mungkin menurut saya perlu dirubah, Bunda. Jadi perlu digeser. Caranya gesernya bagaimana? Jadi sesekali coba murojaahnya tanpa HP. Maksudnya tanpa nyambi lihat YouTube atau mungkin tanpa main game dulu. Jadi kadang kan sekarang itu kan multi ya anak-anak kita ya. Belajar sambil lihat film itu kan juga bisa karena sekali lagi virtual. Dan mungkin untuk Bunda Alfat yang lebih intens lagi, mohon maaf, masih dalam pantauan itu menurut saya perlu lagi apa ya? Saya soalnya banyak kasus Bunda ketika mohon maaf ya, ketika anak kita itu sudah mahir dengan HP, bahkan ada yang sudah bikin konten. Saya punya teman, anaknya kelas 1 bukan kelas 1 ya, masih TK, bukan TK sih, kelas 1 kayaknya ya. Kelas 1 itu sudah bisa bikin konten di YouTube. Ya. Saya nggak tahu caranya ya. Dan yang viewernya itu banyak. Viewernya banyak. Dan ternyata saya lihat, coba saya lihat di YouTube itu, algoritma di YouTube sama di TikTok terutama ya. Ternyata anak-anak seusia Gen Z sama generasi Z itu lebih suka animasi yang itu dibuat jedak-jeduk ya. Animasi dibuat jedak-jeduk. Itu sekarang sedang viral. Jadi dibanding mohon maaf ketika Anda kita merujaah terus kita upload di YouTube itu sedikit yang nonton. Anak teman-temannya nggak begitu suka. Tetapi ketika kontennya tadi apa ya bahasa saya saya belum paham namanya apa, tapi sering saya lihat uploadannya itu di anak-anak yang SD itu bahasanya dia cara ngomongnya di komen tuh ayo bikin jedak-jeduk yuk gitu ya. Ternyata itu viral, itu menghasilkan ada beberapa akhirnya guru yang membenarkan itu. Teman saya di Al-Firdaus juga sama, anak saya support tetap. Dan ternyata dia bisa bikin konten, subscribe-nya banyak. Waduh. Nah, ini tapi sekali lagi pasti dia akan punya kepribadian yang berbeda dengan yang lain, ya kan? Nah, nanti makanya Bunda Alfat mungkin kalau anaknya sudah mahir, saya tidak melarang, cuman mungkin intensitas dalam memantaunya tetap harus luar biasa dan harus ekstra. Nah, kalau saya gitu. Karena sekali lagi sekarang banyak ya yang mohon maaf, coba deh kita lihat 2 jam anak kita pegang HP, nggak dianjurkan kan 2 jam kan. Apakah kita bisa 2 jam itu melihat terus anak kita itu sedang main apa? Nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Kadang kita saja nyambi-nyambi pekerjaan kan. Saya saja kadang ya, kadang ketika saya diminta ngomong sama istri, ketika saya ada live Zoom gitu ya, saya tuh nyambi juga akhirnya saya nyambi. Anak saya sampai mohon maaf, sampai dia itu gumoh ya, gumoh itu apa ya, bahasa Indonesia gumoh ya. Itu sampai saya nggak tahu loh. Astagfirullah. Bapak itu masih kayak gini kalau ngomong loh. Saya diomelin sama istri saya. Gara-gara sebelum di samping saya. Karena saya nyambi. Nah, maksud saya adalah sebaik-baiknya kita dalam mendampingi anak tetap itu pasti ada celah. Nah, tadi kalau sudah Anda kita sudah mahir gadget dan mungkin sudah aktif di YouTube, sudah sering nonton, itu saran saya diekstrakan ya. Kalau mungkin nggak bisa dihilangkan ya enggak apa-apa, tapi tolong Bunda konsekuensi untuk benar-benar memantaunya. Dan tadi pesan saya tolong murojaah sama belajar dengan HP, dengan main HP itu 2 objek yang berbeda menurut saya. Jadi nggak bisa itu dibarengkan, nggak bisa. Jadi ya pelan-pelan di apa namanya digeser. Itu mungkin Bunda, semoga menjawab. Nggih. Nggih, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Semoga Mama Alfat Nur terjawab nggih, Ma. Selanjutnya ya Ustadz, ini masih ada beberapa yang ingin tanya. Mungkin satu lagi nggih, Ustadz. Nggih. Satu lagi nggih. Saya langsung presentasi setelah ini. Oh, nggih. Mama Faninda, bundanya Mas Naufal. Monggo Mama Faninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini tentang anak saya. Soal makan itu anak saya itu masih
minta disuapin. Kalau ada bundanya. Kalau ada saya itu anak masih mintanya yang datangkan, anak saya mau makan sendiri, mandiri. Tetapi kalau ada saya masih minta disuapin. Terus kemudian untuk kemandirian yang kemarin les atau sekolah itu ya, sama bunda di tempat les, itu anak masih minta ditungguin beberapa kali. Terus alhamdulillah kemarin sudah mau ditinggal. Ya mungkin itu adalah karena anak saya pertama kali sekolah, jadi mungkin belum kenal dengan teman baru dan bunda-bundanya di tempat les. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu bisa mandiri, Ustaz? Yang makan itu masih minta disuapin. Oke, coba langsung saya respon ya, Bunda ya. Injih, monggo Ustaz. Nah, sebetulnya Bunda Femida tadi sudah menemukan satu jawaban sebetulnya. Kalau di yang pernah saya pahami, saya bisa contoh ya, menggeser kesukaan anak dari minum es ke air putih. Saya bisa. Nah, dan tadi saya bisa itu artinya ada alasannya kan kenapa anak itu mau minum air putih ketimbang minum es. Nah, tadi Bunda Femida sudah menyampaikan anak saya itu kalau sendiri di rumah itu nggak maunya makan sama disuapin sama saya. Tetapi kalau ada temennya itu nggak mau, itu mau. Nah, berarti itu adalah salah satu clue Bunda. Teman itu berarti punya efek kepada ananda panjenengan. Nah, ini perlu diperdalam lagi nanti. Apakah memang karena malu melihat ada temannya kok masih disuapin, atau memang ketika ada temannya itu makannya lebih enjoy. Maksudnya lebih enjoy itu makan bareng itu lebih senang ananda ketimbang makan sendiri. Nah, ini coba terus dipantau Bunda kalau menurut saya ya. Jadi sudah bagus, berarti sudah ada clue untuk ananda penggunaannya diperdalam lagi. Coba di negara, maaf ya, mungkin nanti nggak diajak, kok masih disuapin gitu. Atau mungkin yang kedua, memang karena faktor tadi, faktor punya teman makan. Nah, itu. Baru diperdalam. Nah, ketika nanti malu sama teman, itu sebenarnya sudah bagus, ya, sudah bagus. Dan nanti caranya ketika nanti jawabannya malu ya Bunda ya, ketika maksudnya analisisnya dengan memperdalam ananda nanti, ketika ternyata itu malu, coba nanti narasikan ke ananda itu ketika mengatakan coba sampaikan terkait dengan hal malu tadi. Bisa contoh, yang terus sih malu loh sama teman-teman kalau ditanya di sekolah, kira-kira tadi pagi sarapannya disiapin apa gitu. Nah, coba itu dibawa dikasih pertanyaan. Tetapi ketika pengen ternyata setelah Bunda Femida ini mendalami, ternyata ananda itu karena faktor keramaiannya saja, serunya saja, ya sudah, berarti solusinya ketika mau makan, coba mungkin kalau punya adik kakak ajak itu bareng, atau mungkin bapak ibu, atau mungkin mbah, atau mungkin ya sesekali perlu hadirkan teman-teman enggak kan ya, jadi maksudnya perlu kebersamaan. Nah, itu mungkin perlu diperdalam lagi Bunda Femida ya terkait itu. Jadi saya senang kalau ada konsultasi. Sebenarnya konsultasi itu
yang punya jawaban itu sebetulnya yang sedang berkonsultasi. Nah, jadi tadi Bunda sudah menyampaikan bagus ketika makan ada teman itu mau kan, cuman ketika nggak ada teman saya sendiri itu nggak mau lah. Itu sekali lagi alasannya dalam lagi kenapa kok anakku itu maunya pas ada temennya, rasa malu atau yang kedua tapi hanya faktor dia pengen kebersamaan saja. Itu mungkin itu Bunda Enida, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan terakhir tadi terkait dengan pengen diantar dan sebagainya itu wajar, nggak masalah. Jadi buat skalanya, ya, skalanya mungkin fasenya ya 1 sampai 10, misal angka 1 sampai 10. Kalau misal masuknya 10 kali, diantarnya 3 kali itu masih berhasil. Ya, misal contoh masuknya 10 kali, diantar 3 kali itu berhasil. Tetapi ketika masuknya 10 kali, diantarnya sampai fase kelima, masuknya 5 kali masih diantar, nah itu nanti perlu perlu ada pendekatan lagi, pendekatan lagi. Tapi kalau hanya masuk rentangnya 10 kali loh ya. Tapi kalau sekolah kan lebih dari 10 kan selama 1 semester atau satu tahun pembelajaran itu. Jadi insya Allah ketika status nggak nyampe 50% lah, intensitas diantaranya itu insya Allah masih aman. Itu Bunda di proses adaptasi. Semoga bisa menjawab. Sampun Ustaz. Masih bisa mendengar suara saya, Ma? Iya. Sampun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Faris Isnawan dan kepada Bunda Naufal, semoga terjawab nih, Ma. Nggih, kita lanjut nggih karena keterbatasan waktu. Mungkin pertanyaannya hanya cukup untuk 3 penanya mawon nggih Ustadz. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu perkenalan wali kelas nggih, Ayah Bunda sekalian. Nanti kita akan kenalkan wali kelas dari masing-masing kelas. Nanti saya sapa, monggo bunda-bunda nanti yang saya sebutkan mungkin bisa melambaikan tangan. Salam seperti ini, Bunda. Baik. Bunda. Saya mohon izin keluar dulu, nggak apa-apa ya? Ya, Us, monggo. Terima kasih kepada Ustadz Faris Isnawan yang telah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Ustadz. Ya, saya pamit dulu, Ayah Bunda sekalian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kekhilafan. Semangat selalu dan sukses untuk Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Wabarakatuh. Lanjut ya, Ayah Bunda. Kita masuk ke sesi perkenalan wali kelas. Mulai dari kelas yang kecil dulu, nggih, kelas KB. Ini ada wali murid dari kelompok A dan kelompok KB. Wali murid dari kelompok KB yaitu kelas Al-Kahfi, yaitu Bunda Cici. Assalamualaikum Bunda Cici. Ya Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu Bunda Hani. Mohon maaf Bunda Hani izin ada rapat nih. Oh nggih, Bunda Hani-nya baru izin nggih Bunda, mohon maaf. Untuk Ayah Bunda sekalian, ngapunten mungkin bisa on cam semuanya. Mungkin nanti sambil perkenalan bisa ini ya, Ma, on cam biar kita bisa melihat. Selanjutnya dari kelas A1, kelas Abu Bakar Asyidik. Yang pertama yaitu ada Bunda Maya. Assalamualaikum Bunda Maya, monggo bisa melambaikan tangan. Nggih. Bunda Maya, kemudian selanjutnya saya sendiri Bunda Tias. Assalamualaikum. Lanjut nih, Ma. Selanjutnya setelah kelas A1 lanjut kelas A2 yaitu kelas Umar bin Khattab. Yang pertama ada Bunda Tati. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Bunda Lala.
Assalamualaikum Mama. Ya. Waalaikumsalam Bunda Lala. Dilanjut nih, Ma. Setelah itu kelas A3, kelas Utsman bin Affan. Yang pertama ada Bunda Muti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Muti. Selanjutnya yang kedua ada Bunda Mega. Bunda Mega baru ikut rapat di kelas B. Oh, nggih, ngapunten Mama sekalian, Bunda Mega sedang ada agenda lain. Dilanjut nggak ya Bunda? Selanjutnya kelas B. Dimulai dari maaf sampun ngapunten. Hanya kelas A dan kelas KB. Insya Allah sampun kenal nggih, Ma? Dengan bunda-bunda kelas A. Sampun pernah lihat nggih? Meskipun belum kenal, insya Allah sampun pernah ketemu nggih, Ma? Mungkin bisa dihidupkan dulu, Ma, kameranya semuanya. Supaya kita kenal. Mau kita foto, Ma, ini. Mungkin bisa semuanya dihidupkan kameranya. Mbak Bunda Maya, mungkin bisa dihidupkan kameranya. Bunda Dinar, Bunda Siti Aisyah, Bunda Tati. Oke, kita foto ya Bunda. Monggo bisa senyum. Sekali lagi ya, Ma. Yang slide kedua. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda nggih. Menginjak acara yang terakhir yaitu acara penutupan. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup Parenting Club pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, apabila saya selaku MC dalam membawakan acara pada pagi hari ini ada kesalahan dan kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Ayah Bunda yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.